wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahajam. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Fauzia. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Saya ingin menjelaskan mengenai teori postkolonialisme. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah analisis politik. Langsung saja saya jelaskan dari yang paling dasar. Postkolonialisme muncul sekitar tahun 1960-an berdasar pada peristiwa sejarah di mana masa penjajahan pernah terjadi terhadap suatu negara. Postkolonialisme dapat dikatakan sebagai teori yang melawan teori-teori yang sudah mainstream. Mereka menyajikan sudut pandang baru, yaitu negara-negara yang termarginalkan karena efek dari kolonialisasi yang pernah meluas di dunia ini. Menurut mereka, teori-teori yang sudah ada di studi hubungan internasional terlalu western-centric. Dengan ini, postkolonialisme melihat permasalahan dan isu-isu dalam hubungan internasional dari kacamata timur atau bangsa yang pernah terjajah. Postkolonialisme dari akar kata post, kolonial, isme. Secara harfiah berarti paham mengenai teori yang lahir sesudah zaman kolonial. Dasar semantik istilah postkolonial tampaknya hanya berkaitan dengan kebudayaan nasional setelah runtuhnya kekuasaan imperial. Istilah postkolonial ini tak jarang juga digunakan untuk membedakan masa sebelum dan sesudah kemerdekaan atau masa kolonial dan postkolonial. Secara umum, meski istilah kolonial ini telah digunakan untuk menyebut masa pra-kemerdekaan, istilah tersebut juga dipakai untuk menyebut masa setelah kemerdekaan. Pada masa kolonial, secara keseluruhan kehidupan sosial dibagi menjadi dua kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan kolonial, dan yang kedua, kekuasaan mistik penduduk pribumi. Fanon menyimpulkan bahwa melalui dikotomi kolonial, yaitu kelompok penjajah dan terjajah, wacana orientalisme telah melahirkan aliansi dan menginalisasi psikologis sangat dahsyat. Di dunia Anglo-Amerika, postkolonialisme dirintis oleh Edward Said pertama kali dikemukakan melalui 4 bukunya Orientalisme 1978. Tesis utamanya adalah hubungan antara pengetahuan dengan kekuasaan sebagaimana diintroduksi oleh Foucault melalui buku Arkeologi Pengetahuan. Postkolonial adalah istilah yang mengacu pada waktu setelah terjadinya kolonial. Postkolonial tidak hanya mengacu pada kajian sastra setelah era penjajahan ataupun kemerdekaan, tetapi lebih mencangkup secara luas mengacu pada segala hal yang terkait dengan kolonialisme abad ke-21, hanya menyisakan Amerika sebagai bangsa penjajah baru. Kata post sebaiknya dapat diartikan sebagai melampaui, sehingga dalam kajian postkolonial adalah kajian yang melampaui kolonialisme, artinya bisa berupa pasca atau permasalahan lain yang masih terkait. Teori postkolonial berupaya untuk merombak stereotip dunia timur yang dikonstruksi oleh Barat. Timur dalam teks-teks sejarah dan berbagai literatur ilmiah selalu diposisikan sebagai kelompok atau bangsa yang inferior, terbelakang, bodoh, kurang beradab, tidak rasional, dan tidak berkembang. Sementara Barat diposisikan sebaliknya, yakni superior, maju, cerdas, beradab, rasional, dan berkembang secara cepat. Secara umum, teori postkolonialisme ini sangat relevan dalam kaitannya dengan kritik lintas budaya, sekaligus wacana yang ditimbulkannya. Tema-tema yang dikaji sangat luas dan beragam, meliputi hampir seluruh aspek kebudayaan, diantaranya politik, ideologi, agama, pendidikan, sejarah, antropologi, kesenian, etnisitas, bahasa, dan sastra, sekaligus dengan bentuk praktik di lapangan, seperti perbudakan, pendudukan, pemindahan penduduk, pemaksaan bahasa, dan berbagai bentuk invasi kultural yang lainnya. Teori postkolonial ini dibangun atas dasar peristiwa sejarah terdahulu, pengalaman pahit bangsa Indonesia selama 3,5 abad, khususnya di bawah kolonialisme Imperium Belanda. Kemerdekaan yang diperoleh pertengahan abad ke-20, namun secara de facto belum berarti bahwa bangsa Indonesia telah bebas secara seutuhnya dari penjajahan. Masih banyak sekali masalah yang perlu dipecahkan, misalnya dalam kaitannya dengan ekonomi, sosial, politik, maupun mentalitas. Postkolonialisme mempermasalahkan perilaku-perilaku penjajah yang dianggap melampaui batas ataupun nasionalisme berlebihan yang menyebabkan ekspansi ke negara-negara lain.
Menurut mereka, kolonialisme hanya akan menghasilkan superioritas yang bersifat semu karena perasaan senang telah menduduki tanah milik orang lain. Postkolonialisme mencakup 3 pokok bahasan utama, yakni kekuasaan atau pengetahuan, identitas, dan yang terakhir perlawanan. Beberapa hal mengenai karya dan teori sastra postkolonialisme ini bersinggungan dengan gerakan yang muncul di Eropa, seperti postmodern, postkultural, kritik ideologi Marxis kontemporer, dan kritik feminisme. Kajian atau teori postkolonial berusaha untuk membongkar fenomena dan segala bentuk struktur yang terjadi di era kolonial, bahkan lebih daripada itu. Kajian postkolonial juga menganalisis dampak di masa sekarang yang diakibatkan dari kolonialisasi baik bangsa Eropa maupun bangsa Jepang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Foucault, bahwa salah satu cara untuk membongkar struktur ideologi adalah melalui arkeologi dan genealogi, yaitu yang pertama, melalui panggilan masa lalu, yang kedua ialah dengan mencoba menemukan kontinuitas dan diskontinuitas historis dari sebuah objek. Teori postkolonialisme memiliki arti penting dan dianggap mampu untuk mengungkap masalah-masalah tersembunyi yang terkandung di balik kenyataan yang pernah terjadi dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, secara definitif, postkolonialisme menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial. Postkolonialisme sangat sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang baru merdeka sekitar setengah abad. Jadi masih sangat banyak permasalahan yang perlu dipecahkan, bahkan masih segar dalam ingatan bangsa Indonesia. Kedua, postkolonialisme memiliki erat kaitannya dengan nasionalisme, sedangkan kita sendiri sedang menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Teori postkolonialisme ini dianggap dapat memberikan pemahaman terhadap masing-masing pribadi agar selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan, kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, sebagai teori baru dan varian postkultural, postkolonialisme ini memperjuangkan narasi kecil, menggalang kekuatan dari bawah sekaligus belajar dari masa lalu untuk menuju masa depan. Keempat, postkolonialisme membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukan semata-mata dalam bentuk fisik saja, melainkan bentuk psikis. Kelima, postkolonialisme bukan semata-mata teori, melainkan suatu kesadaran sendiri bahwa masih banyak pekerjaan besar yang harus kita lakukan, seperti memerangi imperialisme, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lainnya, baik material maupun spiritual, baik yang berasal dari bangsa asing maupun bangsa kita sendiri. Dalam kajian postkolonialisme, Indonesia sendiri juga mengalami hal yang sama. Sejak awal abad ke-16, kekayaan yang terdapat di Kepulauan Nusantara menarik bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Pada zaman dulu masih disebut sebagai Hindia Belanda, dalam upaya memperbaiki perekonomian mereka. Hubungan perdagangan yang mulainya dibentuk dengan negara-negara barat, salah satunya Belanda, kemudian berinkarnasi menjadi penjajahan dengan ambisi untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Dalam upaya memperkaya negaranya, selain mengeksploitasi kekayaan alam dan melakukan monopoli perdagangan, Belanda juga melakukan eksploitasi tenaga rakyat melalui perekrutan tenaga kerja atau budak. Sebagai kaum budak, pribumi dikuasai sepenuhnya tubuh serta pelayanannya dan dikategorikan sebagai kelas sosial yang paling rendah atau strata terendah, dan diwajibkan untuk melaksanakan segala perintah yang keluar dari penguasa. Pribumi semakin menderita karena Belanda secara terus-menerus melakukan penindasan dalam berbagai macam bentuk. Stratifikasi sosial yang mengarah pada rasisme sengaja diciptakan dalam upaya memecah belah masyarakat pribumi. Di sini terjadi pembentukan hegemoni di mana bangsa barat dianggap sebagai yang berkuasa, sedangkan pribumi dianggap sebagai golongan rendah dengan label terbelakang dan tidak berkompeten di dalamnya sehingga patut untuk dikuasai. Penggambaran mengenai penindasan budak, perlawanan budak pribumi diantaranya digambarkan dalam berbagai karya sastra, salah satunya yakni Salah Asuhan karya Yati Sugiyarti yang menunjukkan sifat bangsa Indonesia yang sudah tertanam hegemoni barat sehingga berusaha untuk meniru orang barat yang dianggap lebih beradab dan lebih terhormat. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Yati Sugiyarti di mana pemeran utama yang bernama Hanafi ingin menjadi seperti orang-orang Eropa. Relasi penjajah-terjajah bersifat hierarki dominatif.
Sindrom Hanafi ini tampaknya tidak berakhir setelah Indonesia merdeka, bahkan masih terjadi hingga sekarang. Mentalitas budak masih melekat dalam diri kita, kemudian mencoba menjadi tuan dengan sejumlah perilaku identitas. Salah satu realita yang sering terjadi adalah maraknya lotion pemutih kulit dan operasi plastik di Indonesia dikarenakan kriteria kecantikan yang distandarkan pada tubuh orang-orang barat. Jika kita melihat iklan dari produk kecantikan di Indonesia saat ini, dampak postkolonialisme sangat terasa powernya terhadap kita warga Indonesia. Seperti teori dehumanisme yang diungkapkan oleh Frantz Fanon bahwa warga Indonesia sangat mendapatkan dehumanisme dari orang-orang Belanda pada era penjajahan. Para Belanda merendahkan serta menghilangkan harkat para pribumi yang juga menjadi landasan mengapa kita seringkali merasa tidak lebih baik sih dari orang-orang luar negeri. Sebagai contoh, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yakni iklan-iklan dari produk kecantikan seringkali memberikan kampanye bahwa pembeli bisa menjadi putih jika menggunakan produk tertentu. Ditambahkan lagi produk kecantikan dalam negeri yang saat ini gencar menghadirkan artis-artis Korea sebagai brand ambassador. Produk yang ditambahkan embel-embel whitening memberikan kesan bahwa cantik itu ya harus putih, sedangkan wanita Indonesia pada dasarnya memiliki kulit yang coklat atau sawo matang, namun tetap indah, bukan putih pucat. Lalu dari mana sih standar kecantikan ini berasal? Apakah kemudian dari Korea? Bahkan warga Korea sendiri pun memiliki standar kecantikan yang demikian rupa, terutama putih, merupakan standar kecantikan yang diberikan Amerika pada era penjajahan. Ini membuka tabir dan begitu banyak fenomena bagaimana negara-negara penjajah memberikan power dan pengaruh yang sangat kuat kepada kita, terutama warga Indonesia setelah era penjajahan bahkan hingga saat ini. Dari mulai seringnya kita berpikir bahwa diri kita sendiri tidak lebih baik dari orang luar negeri, baik itu dari segi kecantikan, kemampuan berpikir, intelijensi, bahkan identitas diri sekalipun, hingga masih banyak lagi, sehingga membuat kita tanpa sadar bahasa asingnya yakni insecure saat tidak sengaja bertemu dengan bule di jalanan. Tidak bisa dipungkiri sampai sekarang masih sering sekali kita mendengar bahwa cantik itu ya harus putih. Itu merupakan stereotip yang sangat kontradiktif sekali mengingat kulit asli masyarakat Indonesia yang sawo matang dan cenderung kecoklatan. Ini standar kecantikan luar negeri yang kita terima di era kolonialisme dan dampaknya masih kita rasakan cukup kuat pada postkolonialisme hingga saat ini. Barat telah menciptakan serangkaian stereotip negatif mengenai Timur. Kita sebagai bangsa Timur telah dipaksa menerima ilmu pengetahuan dari Barat, yaitu pengetahuan bahwa cantik berarti memiliki kulit yang putih. Akibat penjajahan yang kita alami, sebagian warga kita harus kehilangan identitasnya sebagai sebuah bangsa. Seringkali wanita Indonesia yang tidak memiliki kulit putih harus mengalami penderitaan secara psikologis. Mereka merasa diri mereka adalah tidak cantik, inferior, dan tidak mampu untuk berkembang. Kita perlu bangga karena telah terlahir sebagai wanita Indonesia dengan kulit coklat yang indah dan eksotis. Cantik mesti putih, mata mesti estetik, hidung seperti jembatan, rahang yang lancip, tulang muka yang tirus. Itu semua hanya standar kecantikan yang Amerika minta pada warga Korea saat menjajah negara tersebut. Lantas yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita juga secara tanpa sadar itu ikut-ikutan standar kecantikannya mereka? Saya rasa sudah waktunya wanita Indonesia untuk bangkit dari stereotip negatif seperti ini. Kita harus merubah pandangan kita, bukan merubah kulit kita untuk mengikuti mereka menjadi putih. Di sini kemudian muncul orang-orang yang memiliki pemikiran bahwa patutnya kita ini bersyukur menjadi wanita Indonesia. Betapa indahnya rambut yang kita punya, keriting, tidak panjang, lurus, dan pengetahuan bahwa produk-produk dengan tujuan memutihkan perlahan mulai dikecam dan ditolak oleh wanita Indonesia. Warga Indonesia sudah berani melakukan hal-hal atau penolakan seperti itu. Tidak seperti orang di Korea yang justru semakin gencar mengejar standar kecantikan dengan melakukan plastik surgery. Terbukti dengan banyaknya rumah sakit yang memang memberikan jasa operasi plastik di sana.
Untuk menjadi barat, seringkali masyarakat Indonesia terperangkap dalam kasus mimikri ini. Tidak sedikit orang Indonesia yang mau memperbaiki keturunan dengan menikahi orang-orang bule seperti yang dilakukan oleh para selebriti-selebriti. Pengajaran-pengajaran bahasa asing di Indonesia yang diiringi dengan budaya-budaya asing juga masuk dalam era globalisasi seperti saat ini. Jika tidak disadari, bisa membuat kita terperangkap sebagai bentuk kepanjangan tangan sang kolonial. Dari cita rasa makanan, masyarakat Indonesia sering mengejar western taste, di mana kita lebih memilih masakan-masakan dengan brand-brand yang sudah booming dibandingkan dengan ayam goreng kampung. Masyarakat cenderung lebih memilih lasagna, escargot yang didasari oleh pemikiran bahwa makanan itu makanan barat. Masyarakat Indonesia membeli status di mana ketika mereka bisa menikmati cita rasa makanan Eropa, seakan-akan mereka telah menyerupai atau menjadi bagian dari bangsa Eropa atau orang-orang di Eropa. Hal ini kemudian menimbulkan sifat konsumtif pada masyarakat Indonesia. Masyarakat yang berusaha untuk meniru kemudian akan merasa bangga apabila mereka menggunakan produk buatan negara yang menjadi role model mereka. Inilah yang oleh Peter Berger disebut dengan proses internalisasi atau identifikasi atas realitas objektif ke subjektif, atau sebuah citraan realitas, society in man. Di Indonesia, jangankan ekspor budaya, ekspor kekayaan alamnya pun seringkali diprakarsai oleh pihak-pihak asing. Indonesia baru akan meluapkan amarahnya ketika negara lain telah mengklaim kepemilikan budaya kita. Misalnya saja kasus Malaysia yang mengklaim lagu Rasa Sayange, Tari Barongan, lalu yang belum lama ini yakni Reok Ponorogo. Jangankan terhadap aset budaya yang sering dipandang sebelah mata, bahkan wilayah teritorial seperti Pulau Sipadan dan Ligitan pun kita tidak bisa untuk mempertahankannya. Bagi Indonesia, bentuk penjajahan baru tidak hanya dilakukan oleh negara seperti Amerika dan negara kaya lainnya dalam membentuk blok perdagangan bebas yang lebih dikenal dengan globalisasi, tetapi juga oleh negara tetangga kecil seperti Singapura, atau lebih tepatnya malah oleh perusahaan transnasional seperti Microsoft, ExxonMobil, atau Temasek. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus Temasek, di mana perusahaan asal Singapura yang menguasai saham Indosat dan Telkomsel secara sekaligus ini telah melanggar praktik monopoli di dalam dunia persaingan usaha telekomunikasi Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini, bentuk-bentuk eksploitasi itu tidak lagi dikuasai oleh negara asing sebagai state, tetapi seringkali oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang kepemilikan sahamnya diperjualbelikan di pusat-pusat saham dunia. Dalam kasus ini, kantor pusatnya mungkin ada di New York, pemimpin direksinya mungkin aja orang Jerman. Kemudian karyawannya bisa saja berasal dari negara mana saja, dan lahan kerjanya bisa saja di negeri seperti di Indonesia. Bentuk-bentuk korporat semacam inilah yang saat ini menjelma menjadi penjajah baru bagi negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam, dan mentalitas para birokratnya menjadi jeblok sehingga sangat mudah untuk disuap. Tantangan postkolonialisme di Indonesia telah mengalami perubahan kekhawatiran yang mulanya berupa penindasan secara fisik berujung menjadi kekhawatiran dalam bertahan di kompetisi era globalisasi. Dimulai dengan sifat konsumtif masyarakat yang lebih menyukai barang dan gaya barat, tantangan antar korporat di bidang ekonomi yang hubungan politik di dalamnya, hingga perebutan identitas yang kurang diperhatikan oleh negara kita. Untuk itu, Indonesia perlu menambahkan fokusnya pada kacamata yang lebih luas lagi. Misalnya saja mengenai kasus terkini, dicabutnya label negara berkembang bagi negara Indonesia. Bagi sebagian orang, mungkin hal ini merupakan hal yang membanggakan. Namun, apakah benar begitu? Negara perlu memikirkan kembali pertimbangan yang menyebabkan keputusan tersebut, termasuk dampak yang dihasilkan maupun kemudian regulasi-regulasi yang mengikuti perubahan tersebut. Contoh real yang dapat saya sampaikan yakni di negara Bangladesh terdapat seseorang bernama Muhammad Yunus. Beliau mampu mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan miskin di Bangladesh, kemudian menyebar di beberapa negara timur. Di negara barat ada beberapa ide untuk memerangi kemiskinan yang kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara timur, yakni sosialisme, kapitalisme, dan welfare state. Namun Muhammad Yunus berbeda. Beliau merasa resah ketika melihat kesenjangan antara teori-teori yang diajarkan dengan realitas kemiskinan sehari-hari di Bangladesh.
Kemudian beliau memutuskan untuk belajar secara langsung dari masyarakat pedesaan. Kemudian lahirlah ide-ide cemerlang untuk mengentaskan kemiskinan yang sangat relevan dengan kondisi di negara-negara timur, termasuk negara kita, yaitu Indonesia. Muhammad Yunus berhasil menggabungkan kapitalisme dengan tanggung jawab sosial untuk menciptakan Grameen Bank. Grameen Bank adalah lembaga yang menyediakan modal kerja dalam jumlah kecil kepada orang miskin untuk pariwisata, atau mungkin bisa dikatakan sebagai lembaga yang menyediakan kredit mikro, kredit kecil untuk rakyat miskin yang tidak memiliki jaminan, tidak mampu meminjam dari bank umum untuk membantu membangun kredit dan membangun swasembada. Muhammad Yunus mengatakan, apa hebatnya sebuah teori ekonomi yang saya ajarkan manakala ada orang-orang yang sekarang di trotoar di seberang kuliah tempat saya mengajar yang sedang bergelut dengan rasa sakit yang mencekik. Jadi kesimpulannya, maksud dari penjelasan saya adalah bahwa tidak selamanya negara-negara timur harus mengikuti apa yang menjadi ide dari negara-negara barat. Negara-negara timur juga mampu menciptakan ide-ide baru yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Kita tidak perlu lagi melabeli dan menganggap bahwa ide barat itu menjadi standar bagi bangsa timur, dan bangsa timur itu selalu terbelakang, sehingga kita tidak mampu menciptakan ide-ide baru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.